tentang mikroskop. Kita lihat ada beberapa macam mikroskop seperti ini. Ya, ini adalah macam-macam mikroskop. Tapi yang sangat sederhana mikroskopnya seperti ini mungkin yang nanti akan kita bahas. Pada prinsipnya sama, bahwa mikroskop untuk mendapatkan objek yang kecil memperoleh bayangan yang berkali-kali lipatnya, bisa 100 kali besarnya, sehingga menjadi objek yang sangat besar bayangannya. Kita lihat sekarang, mikroskop menggunakan dua lensa positif. Satu, lensa objektif, yaitu lensa yang diletakkan di dekat objek atau benda. Dua, namanya lensa okuler, yaitu lensa yang diletakkan dekat mata kita. Jadi lensa yang dekat dengan objek namanya lensa objektif, dan lensa yang dekat dengan mata kita ada lensa okuler. Kemudian preparat adalah tempat objek atau benda diletakkan. Jadi dengan kata lain, preparat ini adalah jarak benda ke lensa objektif nantinya. Karena preparat adalah tempat diletakkannya objek atau benda yang akan kita amati. Nah, ini penampang dari mikroskop. Ini lensa okuler yang dekat mata kita. Ini lensa objektif yang akan melihat dekat objek. Ini adalah preparat, dan ini adalah cermin pemantul supaya objek yang akan kita lihat terang dengan mendapat pantulan dari cermin pemantul ini. Berikutnya kita akan bahas lebih dalam lagi tentang mikroskop, yaitu pembentukan bayangan pada mikroskop. Anak sekalian, lihat syarat-syaratnya agar pembentukan bayangan pada mikroskop dapat maksimal. Satu, objek benda harus diletakkan di ruang kedua lensa objektif. Nah, jadi syarat supaya objek bisa menghasilkan bayangan yang diperbesar maksimal, maka objeknya harus kita letakkan di ruang kedua lensa objektif. Ruang kedua itu adalah antara titik fokus dengan titik kelengkungan atau M. Jadi letak bendanya harus di ruang kedua. Kemudian berikutnya, bayangan pada lensa objektif harus jatuh di ruang pertama lensa okuler atau jatuh tepat di titik fokus lensa okuler. Nah, anak sekalian, prinsipnya bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif merupakan benda bagi lensa okuler. Jadi, lensa okuler ini berfungsi sebagai loop. Pada saat kita membahas tentang loop, letak benda harus dua letaknya, di dua kemungkinannya. Bisa di ruang satu loop atau tepat di titik fokus loop. Sehingga persyaratan nomor kedua ini adalah bayangan pada lensa objektif harus jatuh di ruang pertama lensa okuler atau tepat di titik fokus lensa okuler. Kenapa? Karena lensa okuler ini berfungsi sebagai loop. Dan bayangan pada lensa objektif merupakan benda bagi lensa okulernya. Jika bayangan pada lensa objektif jatuh di ruang pertama lensa okuler, maka mata berakomodasi maksimum. Jika tetap tepat di titik fokus okuler, maka mata tidak berakomodasi. Kita lihat. Kalau mata berakomodasi maksimum, kita lihat seperti ini sengaja supaya bisa digambar. Kita lihat penampangnya jadi vertikal. Ini FOB-nya, berarti ruang 2 di sini di belakang FOB. Ini kita lihat, ini lensa okulernya, dan ini bendanya. Benda ini ada di ruang kedua, berarti di belakang FOB, di tengah-tengah antara FOB dengan M-nya. Kemudian kita lihat, nah, ini pembentukan bayangannya. Nah, ini adalah bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif dengan sifat
nyata diperbesar. Nyata diperbesar. Kenapa nyata? Karena terbalik. Ya, terbalik dari bendanya. Kemudian bayangan ini merupakan benda untuk lensa okuler ini, sehingga benda ini jatuh di ruang satu lensa okuler nih. Ini FOK-nya, F okulernya. Berarti di ruang satu lensa okuler. Karena benda ada di ruang satu lensa okuler, dengan demikian mata berakomodasi maksimum. Kita lihat bayangannya. Nah, ini jadi bayangan akhirnya merupakan bayangan maya karena tegak. Dibanding dengan ini kan tegak sini ya. Nah, ini. Kalau pada lensa objektif bayangan bersifat nyata terbalik diperbesar. Tapi pada lensa okuler atau hasil totalnya, sifat bayangan akhir pada mikroskop maya tegak diperbesar. Ini contoh pembentukan bayangan pada mikroskop dengan mata berakomodasi maksimum. Ini mata kita. Kita lihat berikutnya. Kalau mata tidak berakomodasi seperti ini jadinya, kita cepatkan saja. Ini FOB-nya, SOB-nya, maka bayangan ini akan jatuh tepat di titik fokusnya, fokus okuler. Dengan demikian, maka mata tidak berakomodasi. Kenapa? Karena bayangan pada lensa objektif jatuh tepat di titik fokus lensa okuler. Jadi mata tidak berakomodasi atau berakomodasi minimum, ya. Jadi seperti ini pembentukan bayangannya. Kemudian anakku sekalian, jika mata tidak berakomodasi, maka SOK-nya sama dengan FOK karena jarak bendanya jatuh di titik fokus okulernya. Kemudian kita lihat perbesaran bayangan pada mikroskop. Nah, perbesaran total atau perbesaran mikroskop itu merupakan perkalian antara perbesaran lensa objektif dikalikan dengan perbesaran lensa okuler. Yang perlu kita cari adalah MOB-nya. Karena MOB ini rumusnya adalah S aksen OB dibagi dengan SOB. Kalau lensa okuler berfungsi sebagai fokus, berfungsi sebagai loop, maka MOK-nya menjadi SN plus dibagi FOK ditambah 1. Ini kalau akomodasi maksimum. Kalau tidak berakomodasi, satunya hilang. MOK-nya SN dibagi FOK kalau mata tidak berakomodasi. Nah, panjang mikroskop adalah D sama dengan S aksen OB ditambah SOK. Mari kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, perhatikan gambar berikut. Maka perbesaran total mikroskop jika jarak baca normal SN-nya 30 cm adalah, dari gambar kita bisa lihat FOB-nya adalah 1,8 cm. Atau kalau kita jadikan pecahan 18 per 10 cm. Kemudian SOB-nya sama dengan 2 cm. Maka kita bisa cari S aksen OB-nya. S aksen OB sama dengan F OB dikurang S OB, maka sama dengan FOB adalah FOB-nya 18 per 10. Kalau 18 per 10 dibalik 10 ke atas, 10 per 18 dikurang 2. Maka jadikan per 18. Ini adalah 10. 18 bagi 2 9 sama dengan 1 per 18. Maka S aksen OB-nya dibalik jadi 18 cm. Dengan demikian MOB bisa kita cari. MOB adalah X aksen OB dibagi
OB. 18 dibagi dengan 2, 9 kali besarnya pada lensa objektif. Nah, pada lensa okuler kita lihat benda jatuhnya berada tepat di FOK-nya. Berarti karena FOK sebagai loop, berarti mata tidak berakomodasi. Maka rumusnya jadi tanpa plus 1. MOK adalah SN dibagi FOK saja. Jadi SN-nya 30 dibagi FOK-nya adalah FOK-nya 6 cm. 6, jadi 5 kali. Maka M totalnya, M mikroskopnya adalah 9 dikali 5, 45 kali. Jadi isinya yang A. Nah, begini caranya anak sekalian untuk mengerjakan soal mikroskop. Berikutnya kita lihat contoh nomor 2. Sebuah mikroskop mempunyai lensa objektif dan okuler yang fokusnya masing-masing berjarak 0,9 cm dan 5 cm. Di sini FOB 0,9 cm, kita jadikan mili karena jaraknya juga dalam mili, 9 mm. FOK-nya adalah 5 cm. SOB-nya adalah 10 mm. Maka dari sini kita bisa mencari S aksen OB-nya. Kalau SOB sudah ada, FOB-nya sudah ada, langsung kita biasakan mencari S aksen OB-nya. Support S aksen OB sama dengan support FOB-nya berapa? Per 9 dikurang per 10. Kita jadikan per 90. Jadi 10 dikurang 9. Maka S aksen OB-nya 1/90 dibalik jadi 90 mm. Kemudian maka MOB-nya S aksen OB-nya 90 mm, SOB-nya 10 mm. Jadi 9 kali ini MOB-nya. Kemudian dari soal juga diketahui jika objek preparat berarti ini mempunyai panjang H. H objektifnya adalah setengah milimeter. Jika baca normalnya 25 cm, SN-nya 25 cm, maka yang ditanya panjang objeknya H. Aksen objektifnya berapa? MOB-nya sudah kita dapat, berarti MOK-nya di sini kita lihat apakah mata tanpa berakomodasi, berarti langsung kita bisa cari MOK adalah tanpa plus 1, berarti SN-nya 25, FOK-nya 5 sama dengan 5 kali. Maka M totalnya M mikroskop adalah perkalian antara MOB dengan MOK. Langsung Bapak kalikan saja. MOB-nya 9, MOK-nya 5. Jadi 45 kali. Nah, H aksen objektif adalah M total dikali H objektif. Berarti 45 dikali setengah milimeter. Jadi 22,5 mm. Jadi isinya yang E. Anak-anak sekalian, demikianlah pembahasan tentang contoh mikroskop. Berikutnya mari kita berlatih soal. Ini ada 5 soal. Silakan kamu berlatih. Jika belum juga paham, silakan diputar kembali videonya. Semoga kalian mudah untuk memahaminya.